Salam damai sejahtera bagi kita semua, saudaraku. Kali ini saya mau memberikan penjelasan bagi saudara-saudaraku yang seiman dan juga saudara-saudara yang tidak seiman, ya. Dimana pada akhir-akhir ini sangat banyak sekali penyesat-penyesat bangkit, ya. Itu semua memang sudah ditulis dalam firman Tuhan, ya. Di dalam 1 Yohanes itu dikatakan bahwa Antikristus itu akan datang dari kalanganmu sendiri, ya. Antikristus itu akan datang dari kalanganmu sendiri, ya. Mereka akan bangkit, ya. Kalau saja mereka itu sungguh-sungguh, mereka akan tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh di antara kita, sehingga mereka lari, ya. Seperti yang saya paparkan ini gambarnya, ya. Saya mau menanggapi dulu Ustadz Kainama ini, ya. Jadi supaya apa? Supaya baik yang belum percaya bahwa Yesus itu Tuhan, ya, baik yang mungkin hanya dengan pengetahuan, ya, Kristen yang hanya dengan apa kata orang gitu, ya, belum mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus, sehingga mereka masih terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan mereka, ya. Apalagi mereka manusia debu yang tidak sungguh-sungguh, ya, tergantung kemana pengajaran-pengajaran, dan mereka bangun dengan logika. Ini sangat sangat memprihatinkan, ya. Jadi untuk itulah saya memberikan penjelasan, karena ada di dalam Wahyu itu dikatakan, Wahyu 22, bahwa siapa yang mengurangi satu iota pun daripada kitab ini akan diambil bagian dia daripada pohon kehidupan itu. Dan siapa yang menambahi satu iota pun dari segala yang sudah dituliskan dalam kitab ini, maka akan ditambahkan bagi dia malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi itu, saudara. Jadi nggak bisa kita tambah-tambahkan, nggak bisa kita kurang-kurangkan, ya. Makanya akhirnya setiap orang yang mau merombak, mau menambah-nambahkan, itu akan akibatnya fatal, ya. Seperti Ahmad Dedan, ya, udah banyak contoh, saudara, ya. Jadi kita hanya menunggu-nunggu aja gitu, ya. Cuman masalahnya, apakah Injil, kebenaran Injil itu memang sudah benar-benar disampaikan oleh setiap orang? Karena belakangan ini banyak juga kita lihat hamba-hamba Tuhan yang sudah gelarnya ini seperti ini, MTH katanya. Saya tidak tahu kebenaran itu, ya. Tetapi itu tidak menjadi persoalan bagi saya, walaupun MTH, ya. Karena Tuhan itu tidak kita bisa kejar, Tuhan tidak kita bisa cari dengan pengetahuan, ya. Karena Tuhan berkata, bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau, ya. Tuhan melihat hati, sehingga kita nggak usah heran kalau orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang yang tidak dipilih Tuhan, ya, orang yang sungguh-sungguh saja pun belum tentu dia bisa mengenal Tuhan itu, ya. Karena apa kata Tuhan itu? Banyak yang mau masuk, tetapi sedikit saja yang mampu melaluinya. Begitu, saudara. Apalagi pada akhir zaman ini, ya. Semua akan diuji dari pekerjaan kita itu, ya. Semua akan diuji. Jadi kita nggak usah heran dengan orang-orang seperti ini. Tapi Tuhan katakan, ya, setiap orang yang sudah dipakai Tuhan, seperti apa kata Tuhan Yesus ketika dia bertanya kepada Petrus, menurut engkau siapakah aku ini? Kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa kata Tuhan? Bukan engkau yang berkata itu. Artinya Tuhan yang berbicara lewat Petrus.
yang menyampaikan itu. Buktinya Petrus itu masih menyangkal Yesus itu sampai 3 kali. Karena apa? Roh Kudus itu belum datang kepada Petrus, ya. Roh Kudus belum datang kepada Petrus, ya. Nah, jadi itu saudara. Jadi nggak usah kita bingung, nggak usah kita apa, ya. Makanya datang kepada orang yang memang sudah diproses oleh Tuhan, orang yang memang sudah dipilih oleh Tuhan. Bukan imannya yang dibangun dengan pengetahuan, tetapi apa kata Tuhan? Bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Ya, semua akan berlalu kalau berita Injil ini sudah disampaikan kepada segala makhluk. Sekarang kita lihat semua sudah disampaikan, tetapi yang menyampaikan itu apakah memang orangnya sudah benar atau memang orangnya itu belum benar? Dia belum mengenal firman itu dengan benar, sehingga belum berkesudahan segala sesuatunya. Nah itu saudara. Kalau seandainya yang menyampaikan Injil itu benar-benar daripada dorongan Roh Allah, saya rasa dengan media, dengan apa semua orang sudah memberitakan Injil. Tapi kenapa belum selesai? Berarti belum Injil kebenaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, ya. Bahkan menyekal orang-orang yang sudah diproses oleh Tuhan dengan pemahaman yang mungkin asing bagi mereka, menurut turun-temurun apa yang memang sudah dulu diimani, tetapi mereka tidak baca dalam kitab Daniel bahwa banyak orang menyelidiki. Tetapi waktunya pada akhir zaman itu belum sampai. Artinya pada akhir zaman yang betul-betul akhir zaman itulah semuanya akan terungkap. Jadi kalau orang-orang yang masih memakai sistem pengajaran-pengajaran yang lama, pemahaman-pemahaman yang lama, itu belum saudara. Tapi ketika Tuhan berbicara lewat hidup seseorang itu, maka itu adalah suatu kebenaran. Jadi jangan kita tolak, jangan kita merasa kecil seseorang, ya. Tetapi kita hargai setiap pendapat orang lain, saudara. Supaya apa? Supaya kita mengenal kebenaran itu, ya. Karena apa? Mungkin kita memahami firman ini tidak sempurna. Kita hanya mengikuti adat istiadat, aturan-aturan yang dari dulu, seremonial saja. Tetapi Tuhan katakan nabi palsu itu adalah orang yang bernubuat, orang yang menyampaikan firman bukan dari dorongan Roh Allah. Itu nabi palsu, ya. Firman Tuhan juga mengatakan, aku memberikan damai sejahtera kepadamu. Tetapi tidak selamanya damai sejahtera itu bisa diberikan Tuhan kepada seseorang kalau orang itu berbuat salah. Itu banyak firman sekali yang mengatakan itu, ya. Makanya mungkin kenapa belum selesai semua, karena apa? Orang-orang yang menyampaikan firman ini belum betul-betul hidup di dalam Tuhan, sehingga mereka menyampaikan itu belum dorongan daripada Roh Tuhan. Karena apa saudara? Firman Tuhan jelas mengatakan, ya, setan pun menyamar jadi malaikat terang. Itu saudara. Jadi ini saudara, jadi ini akibatnya ini. Kenapa ini si Ustaz Kanam katanya udah MTH, tapi dia ini seperti ini. Coba kita lihat, ya. Kita lihat Setelah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sementara dia tanya sama umat Islam di Indonesia sekarang, toleransimu mana? Itu toleransi bukan? Itu toleransi bukan? Nggak mau tahu caranya apa? Jadikan setiap bangsa muridku. Nah ini saudara, jadikan setiap bangsa muridku. Arti murid itu apa? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang menganiaya engkau, berkati orang yang memfitnah engkau, berbelas kasihan kepada orang yang ragu-ragu. Ya, itu. Jangan engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu. Jadi artinya hukum itu, firman itu yang harus diberikan kepada semua orang supaya semua orang menerima keselamatan itu. Ya. Bukan hukum kawin mengawin, saudara. Ya. Bukan hukum kawin mengawin. Saya sudah banyak mengalami masalah itu, saudara. Ya.
tetapi nggak ada hal-hal yang baik dari situ. Ya. Jadi yang baik itu adalah kebenaran daripada firman Tuhan itu adalah kita mengasihi orang lain. Mengasihi itu tidak menyakiti hati orang lain. Ya. Jadi ini yang perlu diterapkan kepada semua orang. Ya. Supaya apa? Supaya mereka hidup di dalam kebenaran itu. Nah, jadi banyak orang menjual ayat-ayat Baptis mereka. Ini bukan mau menjatuhkan kekristenan lalu kita punya musuh, enggak. Kita jadi kasihan sama saudara kita. Makin sayang. Mereka mengikuti yang sebetulnya nggak ada, Ustaz. Banyak hal-hal yang munafik yang disampaikan, saudara. Ya, banyak hal-hal yang munafik yang disampaikan. Nah, itu karena apa? Ketika orang lari daripada kebenaran, ketika orang meninggalkan kebenaran, bapaknya adalah pendusta itu, pembunuh, pemerampok, dan pembinasa. Di publik bisa mengatakan begini begitu, tetapi hatinya busuk. Itu saudara, ya. Jadi kasihan kita kepada orang yang mendengarkan ini, ya. Kepada orang yang mendengarkan Ustadz Kenama ini kasihan. Ya, karena apa? Mereka hanya mendengarkan orang. Ya, kalau orang ini bisa diputar balikkan lidah ini, saudara. Kita banyak lihat, banyak orang mau memutar balikkan firman, seperti Ustadz Nandar itu. Dia mau mengubah Alkitab, ya, supaya menurut pemahamannya Alkitab itu. Dia mengatakan Alkitab itu ditambahkan, Alkitab itu sudah palsu. Tapi dari situ juga dia mengambil semua referensi. Jadi menurut pemahaman dia mengatakan itu. Nah itu saudara. Sementara yang mungkin kenapa Alkitab itu tidak bisa dipalsukan, seperti dalam Kisah Para Rasul 9 itu, bandingkan dengan Kisah Para Rasul 22 itu, kalau nggak salah saya rasa bahwa itu menceritakan ada perbedaan di sana. Tetapi perbedaan itu menurut yang pasal 9 itu dikatakan bahwa itu yang penulis daripada Kisah Para Rasul itu menceritakan. Sementara di pasal yang lainnya bahwa Paulus itu sendiri bercerita kepada orang lain. Tetapi itu sendiri kalau memang masih bisa diubah apa yang sudah tertulis, ya, itu pasti diubah orang. Karena itu menjadi bersandungan dalam Alkitab. Tetapi kenapa tidak bisa diubah itu? Sampai sekarang nggak bisa diubah. Tulisan itu tidak bisa diubah. Karena apa? Itulah memang yang diungkapkan oleh penulisnya, yang disampaikan orang lain kepada penulisnya. Sementara itu sendiri tidak bisa diubah. Kok orang berkata Alkitab bisa diubah? Ya. Nah, makanya harus kita melihat betul-betul ini kenapa seperti ini kenapa seperti ini. Artinya menjelaskan memang betul-betul kejadian itu ada. Tetapi orang yang menceritakan itu mengungkapkan apa yang dialaminya, ya, baru dituliskan. Dan di pasal yang ke-22 atau 21 itu saya kurang jelas, Paulus yang berkhotbah menceritakan apa yang dialaminya, sehingga walau berbeda, tetapi penulis yang pertama dengan pengkhotbah yang kedua Rasul Paulus itu berbeda. Begitu juga dengan di Tawarik itu. Ada beberapa firman Tuhan yang mengenai jumlahnya itu berbeda, ya. Tetapi Tawarik itu artinya adalah histori ataupun sejarah, ya. Itu masih manusia yang menulis. Jadi itu sendiri tidak bisa diubah, saudara. Jadi kenapa orang berkata bisa diubah? Kalau bisa diubah, kita bisa diubah. Sesuaikan aja lah, diubahlah, direvisi lah. Ternyata kekurangan daripada penulis itu sendiri tidak bisa diubah. Itu saudara. Jadi, tetapi mereka orang-orang penyesat ini seenaknya saja mengatakan sudah diubah-ubah. Nah, jadi ketika kita masuk dalam virus yang sangat menjijikkan ini, maka semualah ini nanti menjadi ketidakbenaran. Itu saudara. Manusia menulis itu ada kekurangan. Makanya Tuhan itu menjanjikan Roh Kudus. Dia yang akan membawa engkau pada seluruh kebenaran. Dia tidak berbicara dari dirinya sendiri, tapi apa yang aku katakan,
Itu yang disampaikan. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi banyak saudara penyesat-penyesat pada akhir zaman ini yang menyesatkan orang-orang yang masih berpengharapan kepada orang. Itulah saya bilang tadi, manusia debu. Manusia debu yang tidak memiliki pendirian. Orang yang sudah memiliki roh Allah, dia akan memiliki pendirian. Itu saudara. Dia tidak bisa diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran, oleh cerita orang lain. Karena apa? Di dalam dirinya sudah ada kebenaran. Itu saudara. Kita lanjut lagi. Apa yang disampaikan Ustaz Kenan? Nggak mau tahu, pokoknya baptis semua orang jadi Kristen. Tapi di Yohanes 4 ayat 2, silahkan dibaca Ustaz. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis. Ulang Ustaz, apa? Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Itu saudara ya. Saya sangat lucu sekali nih saudara ya. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis mereka. Jadi ada ayat lain di dalam Kisah Para Rasul juga nanti dikutip oleh Ustaz Kenan ini, Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Ya, baptislah mereka dengan, apakah mereka sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Nah, itu. Nah, jadi itu saudara. Jadi apa yang dikatakan Ustaz Kenan, meski Yesus sendiri tidak membaptis mereka, dia tidak mengutip dalam firman Tuhan ini saudara. Kita ambil dalam Matius 3 ayat 11 ya. Matius 3 ayat 11 ya. Ya. Aku membaptis kamu dengan air. Ini perkataan Yohanes Pembaptis, tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripada aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, ini perkataan Yohanes sebelum Tuhan Yesus mulai bekerja. Ya, sebelum Tuhan Yesus dibaptis, sebelum turun Roh Kudus ke atas tubuh Kristus itu, ya, Yohanes berkata, dia yang akan datang kemudian daripada aku, lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi kalau Tuhan Yesus membaptis juga secara Yohanes, kenapa murid-murid Tuhan Yesus itu membaptis secara Yohanes? Karena mereka manusia. Ya. Karena mereka manusia. Seperti nabi-nabi, seperti pendeta, ya. Itu dia membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Makanya Yesus sendiri tidak membaptis orang dengan tanda pertobatan. Karena apa? Firman Tuhan berkata, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Jadi orang-orang yang bertobat, orang-orang yang sudah mengambil komitmen pertobatan, dibaptis dengan air, arti tenggelam dalam air, baru mereka bangkit sebagai manusia baru. Ya, itu saudara. Sehingga setelah dipersiapkan jalan, itulah jalannya. Ya, maka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, Yesus sendiri tidak membaptis, murid-muridnya juga tidak dibaptis dia. Itu saudara. Karena apa? Tuhan Yesus itu bukan membaptis dengan air. Tuhan Yesus itu membaptis dengan Roh Kudus. Kenapa bukti dia hidup? Seperti di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu. Tentang hal itu, pemulihan, murid-muridnya berkata,
jikalau kau mau pulihkanlah bangsa Israel. Tetapi tentang hal itu tidak perlu engkau tahu. Tetapi apabila Roh Kudus turun, engkau akan menerima kuasa. Apabila Roh Kudus turun atasmu. Dan engkau yang menjadi saksiku mulai Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu saudara. Ya. Dan ketika tiba hari Pentakosta, hari penantian itu orang Israel, turunlah Roh Kudus. Dan mereka melihat murid-muridnya itu semua berbahasa-bahasa baru bagi mereka. Dan ada api-api yang memencar-mencar di atas kepala mereka, sehingga semua orang heran. Artinya kenapa ditunjukkan? Pada saat hari Pentakosta, semua orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dari segala pelosok-pelosok bumi ini, kolong langit ini, berkumpul di Yerusalem, menantikan janji Tuhan. Ya, tetapi kenapa Roh Kudus turun atas mereka, atas murid-murid itu? Supaya orang tahu bahwa inilah yang diperlukan oleh semua orang. Baptisan Roh Kudus. Ya, kenapa ketika Yesus naik baru dibaptis Roh Kudus? Supaya tergenapi di dalam Yohanes 16 ayat 7 itu. Alangkah lebih baik bagimu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia akan mengisapkan engkau daripada segala kesalahan, penghakiman, membawa engkau kepada seluruh kebenaran. Dia tidak berbicara dari dirinya, tetapi apa yang aku katakan itu yang disampaikan. Ya, Yesus mengutus Roh Kudus. Mengutus artinya sama juga dengan baptisan. Ya, memberi Roh Kudus itu kepada orang lain. Yesus yang memberi. Maka Yesus itu bangkit hidup, kekal dia hidup. Itu saudara. Makanya orang yang percaya akan menerima baptisan Roh Kudus. Dia akan kepenuhan roh. Ya, tapi kalau orang yang belum menerima baptisan Roh Kudus, orang yang belum memiliki kepenuhan roh, semua yang diajarkan oleh logika dengan ada secara dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan, mereka tidak akan mengerti. Ya. Karena apa? Di dalam Matius 3 itu 11 itu tadi bahwa ini aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, kata Yohanes. Tetapi ia yang datang kemudian daripada aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Setelah diberi Roh Kudus, semua pekerjaan yang kita lakukan ini akan dibakar. Apakah kita setia dengan iman kita? Itu saudara. Ya. Kalau engkau belum mengalami permukaan, belum mengalami kebakaran daripada segala pekerjaan, belum bisa engkau dinyatakan setia. Seperti apa yang dialami oleh Ayub. Ya. Dia begitu saleh hidupnya, memberikan persembahan kepada Tuhan. Bahkan dia berpikir, ya, kalaupun anaknya itu pernah mengutuki Tuhan yang tidak tahu Ayub, itu pun dia minta ampun kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Tetapi apa kata iblis? Dapatkah Ayub dikatakan benar kalau dia belum mengalami akibat daripada dosa, mengalami proses? Itu saudara, ya. Makanya harus hati-hati kita kepada orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Ya. Hanya orang-orang yang menerima kebenaran itu, orang-orang yang sudah diremukkan, yang akan mengerti hal ini, saudara. Saya muncul ini supaya apa? Saya mulai memberikan pengertian. Mungkin channel saya masih sedikit sekali subscribe. Karena apa? Karena saya agak lama saya berbicara, sehingga mungkin membosankan bagi orang lain. Orang lain suka yang namanya perdebatan. Orang lain suka yang namanya seperti pertarungan, ya. Tetapi menerima kebenaran itu
ya, yang mungkin tidak menarik perhatian orang lain, mereka malas sekali, ya. Tetapi bagi saudara yang mendengarkan, coba saudara renungkan apa yang saya katakan, ya. Supaya apa? Supaya iman saudara bertumbuh, supaya keteguhan, ya, iman saudara itu, saudara akan menjadi saksi Kristus, menjadi saksi yang benar, benar-benar saudara bersaksi atas dorongan daripada Roh Allah. Saudara merasakan Roh Allah itu bekerja di dalam diri saudara, ya, sehingga tidak bisa saudara membantah bahwa Roh Allah itu mengalir dalam diri saudara. Tidak ada satupun yang bisa mencabut iman saudara itu daripada Kristus. Karena apa? Saudara mengalami bersama dengan Tuhan. Saudara mengalami proses Tuhan. Saudara tidak akan bisa dicabut. Saudara tidak akan ragu lagi tentang kebenaran. Itu yang mau saya sampaikan, saudara. Ya, kita dengarkan lagi nih Ustadz Kenan. Jadi apa yang dia katakan ini semua karena apa? Memang Tuhan Yesus nggak membaptis dengan air karena dia bukan Yohanes Pembaptis, dia bukan nabi. Bukan nabi yang diperintahkan, yang diberikan kuasa sebagai membaptis dengan air. Tetapi Yesus ingin membaptis dengan Roh Kudus. Makanya setiap orang yang Tuhan lihat hatinya benar, dia akan mencurahkan Roh Kudus kepadanya, sehingga orang itu akan penuh dengan Roh Kudus. Sampai sekarang Tuhan hidup, Tuhan bekerja. Siapa saudara yang merindukan? Siapa saudara yang mengalami pertobatan? Ya, saudara kalau dicelupun ke dalam air, kalau saudara nggak bertobat, Tuhan melihat hati, saudara tidak akan menerima baptisan Roh Kudus. Apalagi baptisan api, saudara nggak akan menerima. Artinya saudara sama dengan dunia ini. Tapi ketika saudara mengalami itu, maka saudara akan berbeda dengan dunia ini. Itu saudara. Ini kan aneh, Ustaz. Yesus nyuruh, baptiskan semua orang, jadikan semua bangsa muridku. Baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi Yesus dia nggak pernah baptis. Itu Yesus nggak pernah baptis katanya. Karena Yesus itu tidak akan mungkin, ya. Tuhan Yesus itu menggenapi malah apa yang dinubuatkan oleh semua nabi-nabi terdahulu. Digenapinya semua. Ya, harus genap apa yang disampaikan, apa yang dituliskan oleh para nabi, kata Tuhan. Ya. Jadi kalau dia baptis dengan Roh Kudus, dia menyangkal daripada apa yang disampaikan oleh Yohanes. Kalau dia membaptis dengan air, karena dia akan membaptis dengan roh dan api. Jadi dia nggak akan mungkin, ya, dia nggak mungkin membaptis dengan air. Ini kan aneh. Udah gitu, baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya minta tolong geser lagi, Ustaz, supaya kita bisa lihat ya kerangkanya ya. Apa yang akan dia lakukan kepada Islam? Kerangkanya. Kisah para Rasul 19 ayat 2. Kisah para Rasul 19 ayat 2. Ini bukan mau menjatuhkan kekristenan lalu kita punya musuh, enggak. Kita jadi kasihan sama saudara kita. Makin sayang, mereka mengikuti yang sebetulnya nggak ada, Ustaz. Dan mereka berpegang. Silakan, Ustaz. Iya. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ketika kamu menjadi percaya? Iya. Tetapi mereka menjawab, iya. Jauh. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Yesus sendiri tidak pernah tahu apa itu Roh Kudus. Ini bukan. Nah, ini katanya. Jadi Yesus sendiri tidak pernah tahu itu Roh Kudus, ya. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 16 ya, 16. Ya. Supaya besar saudara. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi.
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tidak akan datang. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tidak percaya kepada aku. Ya. Mereka tetap tidak percaya kepada aku. Ya. Jadi Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan diberikan oleh Tuhan Yesus, ya. Kita baca lagi di dalam Yohanes 14, ya, ayat 16, ya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi mungkin tadi di dalam Yohanes 16 itu tadi, bahwa kita mungkin, ini seorang penolong. Bisa juga kita berpikir-pikir yang lain. Makanya tidak ada yang bisa dikurangkan daripada kitab ini, karena ayat yang satu akan menjelaskan kepada ayat yang lain, ya. Hanya orang-orang di karunia yang mengerti, orang yang menerima baptisan Roh Kudus yang mengerti. Kalau orang yang tidak menerima baptisan, dia hanya seperti pengajaran-pengajaran aja, tidak dari dorongan daripada Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Dunia tidak melihat dia. Berarti orang yang tidak menerima Yesus, ya. Apa kata Tuhan Yesus? Aku sudah memilih mereka dari dunia. Mereka bukan dari dunia ini. Dan sekarang aku kembali kepadamu, Bapa. Dan mereka masih tetap ada di dalam dunia. Tapi kuduskanlah mereka, sebab aku mengutus mereka sama seperti engkau mengutus aku, ya. Supaya mereka tinggal di dalam kita, kita di dalam mereka. Di mana dia berada, di situ kita berada. Di mana kita berada, di situ dia berada. Itu. Jadi murid-murid itu bukan lagi orang dunia. Maka dikatakan itu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Jadi kalau yang dikatakan ini manusia, dunia memang melihat dia, karena pikirannya dunia. Tapi roh ini tidak dilihat oleh dunia. Dunia tidak mengerti. Maka kalau orang dunia, orang yang tidak menerima baptisan Roh Kudus, nggak usah kita heran, dia nggak mengerti. Dia tidak melihat roh itu, nggak usah kita heran, ya. Nggak usah kita heran, saudara. Hanya kita doakan aja. Kita tidak akan bisa membaptis dengan Roh Kudus, ya. Rasul-rasul itu ketika memuji Tuhan, baru Roh Kudus turun. Tuhan bekerja. Karena apa? Ya, Tuhan mengatakan, mintalah, itu di dalam Yohanes 16 itu, maka aku akan memberikannya, ya. Jadi yang diminta tadi seperti di dalam Yesaya 58 itu, ya, 58 itu, kalau salah kata 58 ayat 48, bahwa yang bukan telingaku tidak kurang tajam untuk mendengar, bukan mataku yang tidak tajam untuk melihat, ya, tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa. Jadi walaupun ayat yang lain Tuhan katakan minta, kalau dosa belum diselesaikan, kita tidak akan menerima. Makanya orang meminta, tapi dia tidak percaya kepada Yesus, dia tidak akan menerima. Karena Yesus itulah, dia tidak menerima Yesus, dia tidak akan menerima Roh Kudus, ya. Karena orang yang belum diselesaikan dosanya, ya, hanya di dalam darah Yesuslah dosa bisa selesai, saudara. Ketika dosa kita selesai, maka diberikan Roh Kudus kepada kita. Kalau enggak, tidak akan bisa, saudara. Ya, kalau saudara masih ragu dengan darah Yesus, sama seperti di dalam Yakobus 1 ayat 7 itu,
Orang yang mendua hati, orang yang bimbang, mereka seperti ombak di laut, ya, terombang-ambing. Dan jangan menyangka orang seperti itu akan mendapat apa-apa. Hanya Roh Kudus yang menjadi materai di dalam kehidupan kita, saudara, supaya kita tidak menjadi ragu tentang kebenaran. Saudara akan ragu dengan kebenaran kalau saudara tidak menerima baptisan Roh Kudus. Saudara tidak akan menerima baptisan Roh Kudus kalau saudara tidak menerima Yesus itu sebagai Mesias, sebagai juru selamat yang menebus diri saudara. Maka nggak usah kalian heran, nggak usah saudara heran kalau ada orang MTH, ada orang dokter teologi murtad. Semua Alkitab sudah katakan. Saya tidak MTH, saya tidak dokter teologi. Saya belajar dari Roh Kudus. Saya belajar firman Tuhan. Saya bergaul dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah pilih saya. Itu saudara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Supaya saudara hati-hati dengan orang ini, ya, yang selalu mengumbar ke sana kemari, mencaplok sikit firman Tuhan, ya. Firman Tuhan tidak bisa dikurangkan 1 iota pun, tidak bisa ditambahkan 1 iota pun. Buktinya ada orang yang melihat kesalahan dalam penulisan, ya, karena mereka hanya mencari kesalahan, tidak bisa diubah. Kalau seandainya Alkitab itu bisa diubah, orang pasti sudah mengubah. Tetapi ternyata sudah tidak bisa diubah. Dari dulu sampai sekarang tidak bisa diubah, saudara. Sampai sekarang tidak bisa diubah. Kalau memang Alkitab bisa diubah, bisa direvisi, itu sudah pasti diubah. Tetapi itu semua Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Hanya orang-orang yang menerima baptisan Roh Kudus lah yang mengerti maksudnya itu. Maka berikan jawaban kepada semua orang. Itu kata Tuhan. Itu saja saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap teguh di dalam iman. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat, Tuhan yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Ketika saudara menerima Dia, maka surga menjadi milik saudara. Saudara tinggal di dalam Dia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.